Saya akan berbagi pengalaman saya terkait budidaya belut. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja persiapan yang harus kita sediakan sebelumnya. Bagaimana caranya, konsepnya, prosesnya, mari kita ikuti semua sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan semoga semuanya sehat selalu. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya, yaitu Wardi. Yang pastinya saya masih berada di lokasi Sabrang Wetan, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman saya terkait budidaya belut. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja persiapan yang harus kita sediakan sebelumnya. Bagaimana caranya, konsepnya, prosesnya, mari kita ikuti semua sama-sama. Tetap masih berada di Oasis. Untuk tempat atau kolam atau media, di sini memang kita menggunakan bahan yaitu cukup simple. Artinya itu, bisakah ini kita buat permanen? Mungkin bisa saja. Jika kita mau lakukan untuk permanen, kita bisa menggunakan dengan beton. Atau bisa juga kita menggunakan fiber. Namun itu terlalu, budgetnya akan terlalu tinggi. Ya, untuk pemula, saya menyarankan yaitu untuk menggunakan terpal dulu. Artinya kita coba dulu, kita belajar dulu dengan budget yang sekiranya masih terjangkau oleh kita. Jika kita tahap pembelajaran kita atau masa percobaan ini kita sudah bisa atau berhasil, maka kita bisa mengarah ke hal untuk bisnis atau untuk usaha. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah kolam dengan luas kolam 1 kali 2 meter dengan ketinggian 50 cm. Di sini nanti yang akan kita butuhkan ada lumpur, ada kohe, gedebok, dan jerami padi atau damen. Dari setiap komposisi ini memiliki persentasenya masing-masing. Antara lain untuk lumpur atau media tanah itu sebanyak 50%. Kemudian ada gedebok 15%, ada kohe sapi 15%, dan jerami padi 10%. Untuk lumpur atau media tanah ini berfungsi untuk tempat tinggal atau kandangnya si belut. Sedangkan untuk gedebok berfungsi untuk menetralkan suhu agar media tersebut tetap lembab dan dingin. Identiknya si belut hidup di tempat yang lembab atau yang dingin. Kemudian ada kohe sapi. Kohe sapi ini berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan agar media tersebut tetap memiliki unsur pakan. Artinya kita tidak perlu memberikan pakan setiap hari. Di situ pun sudah ada unsur pakannya, yaitu yang dihasilkan dari terurainya kotoran ini atau kotoran sapi tersebut akan menghasilkan jentik cacing atau menumbuhkan jentik cacing. Cacing ini akan berkembang biak. Nah, itulah makanan pokoknya si belut. Dan yang terakhir ada damen. Fungsi daripada damen ini adalah untuk membuat kompos agar media tersebut tetap gembur. Artinya tidak mudah padat. Bisakah setiap komposisi harus kita ganti? Contoh umpamanya tidak ada gedeboknya tempat panjenengan atau tempat teman-teman nggak ada atau sulit. Bisa nggak diganti dengan yang lain? Sepertinya kalau gedebok sulit. Fungsi daripada gedebok ini akan untuk menetralkan suhu karena batang yang menghasilkan sumber dingin itu hanya gedebok. Apabila kita tidak menggunakan gedebok, mungkin tempatnya jangan terlalu panas. Artinya tempat yang lembab atau yang dingin, mungkin itu bisa. Kemudian jerami padi. Nah, jerami padi ini mungkin bisa kita gantikan dengan daun kering.
daun kering ini jika kita hancurkan atau kita biarkan menjadi busuk akan bisa menghasilkan kompos atau pupuk. Nah, itu akan membuat media tersebut tetap gembur, tidak mudah padat. Nah, itulah fungsinya. Di depan saya ini ada kohe. Ini adalah kotoran sapi. Dan ini sudah agak cukup lama. Ini sebetulnya memang basah. Basah itu bukan karena ini kohe baru. Ini kohe sudah lama. Cuman karena kita simpan di sini, kebetulan ini musim hujan, ini sering kena hujan. Namun tidak masalah. Toh artinya nanti kita proses juga, kita rendam air. Apakah kohe ini harus kita diamkan dulu? Itu nggak perlu. Kita ngambil langsung dari kandang, kemudian kita langsung gunakan juga bisa. Kalau saya di sini saya simpan, itu karena saya nggak punya tempat. Juga saya nggak punya kandang, artinya setiap saya butuh saya harus beli 1 truk, kemudian saya simpan dulu. Di saat saya butuh baru saya gunakan. Dan itu pun dengan durasi tidak terlalu lama. Dan bisakah kohe ini diganti dengan bahan lain? Contoh, umpamanya teman-teman yang ada di luar sana memiliki peternakan kambing, bisakah digunakan dengan kambing? Jika memang tidak ada pilihan atau sulit mencari kohe sapi, bisa dicoba dengan kambing. Namun kurang begitu maksimal. Alasannya apa? Untuk terurainya kotoran itu lama. Beda dengan sapi. Sapi itu kan seminggu aja sudah hancur. Terurainya itu cepat. Sedangkan kalau kambing 3 bulan aja masih berbentuk kerikil. Untuk fermentasi itu lama dari kambing. Apalagi karena kena air itu tambah lama lagi. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengadukan. Kita hancurkan, kita jadi satu, campur aduk. Nah, ini teman kami sudah melakukan pencampuran atau pengoplosan. Ini kita jadikan satu, di mana itu ada lumpur, ada gedebok, ada kohe, ada damen, dan letong. Setelah ini teraduk atau tercampur menjadi satu, selanjutnya kita rendam air. Ketinggian air pastikan minimal 10 cm, itu minimal. Maksimalnya bebas, itu mau sampai meluber pun tidak masalah. Perendaman ini berdurasi 1 minggu atau 1 pekan. Dan fungsi perendaman ini adalah untuk membersihkan bakteri yang terkandung pada getah gedebok. Jadi kita rendam dulu selama seminggu. Setelah 1 minggu, air ini kita kuras habis. Rata lagi dengan sepermukaan lumpur. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita aduk lagi. Jadi biarkan selama 1 bulan. Pembiaran selama 1 bulan atau pembiaran fermentasi ini berjalan, jangan ada pengadukan. Kenapa? Kalau diaduk-aduk, seringnya kita aduk, media ini tidak akan jadi. Nah, itu jadi kita biarkan saja selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, barulah kita mulai menggunakan tanaman-tanaman air. Bisa ada yang di depan saya, ada eceng gondok. Bisa juga ada genjer, atau di sana ada kangkung. Atau bisa juga padi, saya pun sudah mencoba padi dulu. Fungsi daripada tanaman ini adalah untuk membantu pengecekan unsur media. Apabila tanaman ini tumbuh, berarti media ini sudah siap atau sudah jadi. Itu pun sama sebaliknya. Apabila tanaman ini layu, berarti media ini belum siap. Untuk pembuatan media, saran saya bisa digunakan dengan menggunakan prebiotik atau E4. Namun jangan salah, E4 yang saya maksud adalah E4 untuk tanah atau untuk pertanian. Karena yang kita butuhkan untuk media tanam atau media kolam, bukan untuk belutnya. Setelah tanaman ini tumbuh, berarti berapa lama jarak dari penanaman? Minimal 1 minggu.
Setelah durasi 1 minggu tanaman ini tumbuh, barulah kita mulai menyediakan pemesanan belut. Jadi belum tebar dulu, baru menyediakan pemesanan belut. Berapa banyak pemesanan belut? Idealnya itu tergantung daripada berapa luas kolam yang kita miliki. Untuk luas kolam 1 kali 1 minimal 3 kilo atau maksimalnya 5 kilo. Itu 1 kali 1. Jika kita memiliki kolam atau contoh yang ada di sini, ini 1 kali 2. 1 kali 2 berarti minimal 3 kilo atau 5 kilo maksimal. Berarti kan kalau 1 kali 1 kali 3 minimal, maksimalnya 1 kali 1 kali 5 maksimal. Kalau 2 meter, 1 kali 2 berarti 2 meter, 2 kali 3 atau kali 5. Itu pun sama seterusnya, berapapun luas kolam yang kita punya. Untuk drainase, apakah si kolam ini harus menggunakan atau memiliki drainase? Harus itu. Kenapa harus? Fungsi daripada drainase atau tempat pembuangan ini berfungsi untuk mengurangi atau mengukur debit air. Artinya si air ini jangan terlalu tergenang. Harus rata sejajar dengan sepermukaan lumpur. Jika air tergenang, si belut akan mudah lemes atau mudah kehilangan oksigen. Sewaktu-waktu si belut itu harus keluar masuk dari permukaan lumpur. Dan dia akan meninggalkan lubang belut. Fungsi daripada lubang belut ini adalah menarik oksigen masuk ke bawah. Apabila air terendam, si lubang akan tertutup air. Maka si belut akan mudah kehilangan oksigen. Apakah kolam-kolam belut ini harus menggunakan atap? Itu tergantung daripada tempat atau lokasi panjenengan semua. Apabila kolam-kolam panjenengan ini berada di bawah rindang atau bawah pohon, itu nggak perlu. Namun jika lokasinya itu terlalu hampar atau dari pagi sampai sore itu terlalu terbuka, langsung tersengat sinar matahari secara langsung, ya mungkin wajib. Tujuan daripada atap ini adalah untuk mengurangi sinar matahari secara langsung. Identiknya si belut tidak nyaman dengan suhu yang panas atau yang gersang. Di sini saya membuatkan ada paranet. Bisa berguna lagi atau bermanfaat lagi, bisa kita tanami dengan tanaman-tanaman menjalar. Di sini saya menanam labusiem. Kemarin, alhamdulillah kemarin sampai panen, berapa kali panen itu sampai besar-besar itu. Berapa kali penggantian media tanam? Media ini nggak perlu kita ganti, cuma kita tambahkan lah. Tambahkan apa? Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah nutrisinya. Bagaimana cara penambahannya? Ini contoh. Kolam ini saya sudah memiliki atau sudah berusia 3 bulan. Sedangkan usia panen ini kan di usia 4 bulan. Maka 1 bulan sebelum panen saya sudah menyiapkan nutrisi tambahan. Nah seperti ini contoh. Untuk nutrisi tambahan ini, di sini hanya kita gunakan hanya gedebok, kohe, dan damen. Lumpurnya nggak perlu. Ini fungsinya untuk nutrisi tambahan. Setelah ini kita fermentasikan 1 bulan, otomatis kan sini sudah jadi. Dan ini sudah sampai usia 4 bulan. Maka ini kita angkat ikannya, kemudian nutrisi ini kita masukkan. Untuk kolam atau tempat, itu kembali ke kita, karena kita yang akan menjalankan. Jika kolam ini masih layak, ya kita gunakan terus. Sampai betul-betul kolam ini sudah nggak layak lagi. Nggak layak seperti apa? Contohnya kalau kita menggunakan dari terpal, apabila sudah sobek, bambu-bambunya sudah hancur, layak ganti ya kita ganti. Nah begitu. Belut hidup di media lumpur. Kok di sini ada air jernih? Jadi artinya yang ada di air jernih ini hanya untuk tempat penampungan sementara. Di sini kita lakukan dulu karantina. Setelah kita melakukan karantina, barulah belut-belut ini akan melakukan perjalanan jauh. Nah ini adalah jenis belut salimi. Kemudian di sini juga ada, dan ini yang akan kami siap kirim juga nanti. Ini sudah ada pesanan-pesanan pasar. Di sebelah saya lagi ini, di sini ada jenis belut yang sudah besar dengan ukuran besar seperti ini.
atau seperti ini, atau juga seperti ini. Ini permintaan banyaknya rumah makan atau resto. Ini 1 kilo isi 2, ada yang isi 3. Nah gitu. Untuk di saya, belut saat ini untuk per 1 kilonya itu harga 90.000 per 1 kilo. Itu untuk bibitnya. Dengan jumlah per 1 kilo ini 100 sampai dengan 120 ekor per 1 kilonya. Panjangnya 10 sampai 15 cm. Besarnya itu 6 mili atau sebesar rokok atau pulpen. Sebetulnya harga belut itu ada banyak variasi atau ada banyak jenis belut. Ada belut sawah, juga ada belut rawa. Yang menjadikan belut ini menjadi mahal adalah belut rawa, yang belut ini kategori bisa dibudidaya. Sedangkan belut sawah ini tidak bisa dibudidaya. Kenapa tidak bisa dibudidaya belut sawah? Karena belut sawah ini sudah terkontaminasi oleh pupuk pertanian atau sudah teracuni oleh pestisida. Dan kalau soal harga, mungkin kalau belut sawah memang ya cenderung harga bisa murah. Karena itu hasil tangkapan liar dengan cara para penyuluh menggunakan setrum. Nah seperti itu. Biasanya ikan-ikan yang tak bersisik ini memiliki unsur kanibal. Untuk mengendalikan atau antisipasi agar tidak terjadinya kanibal, langkah awal itu adalah penebaran ini sama ukuran. Kalau mau besar ya besar semua, kalau ya kecil semua. Kedua, pola pakan tercukupi. Kanibal terjadi ini di usia 4 bulan. Karena setelah kita melakukan penebaran, di usia 4 bulan ini pertumbuhannya sudah mulai kelihatan. Sudah ada yang besar, ada yang paling besar, bahkan ada yang masih kecil tertinggal. Nah, maka di usia 4 bulan ini sudah terjadi musim kanibal. Langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan pemanenan, tujuannya adalah untuk melakukan penyortilan. Yang kecil kita pisahkan di tempat yang kecil, yang besar kita pisahkan yang tempat yang besar. Atau yang besar kita jual, yang kecil kita lanjutkan lagi pemeliharaan. Namun jika mau dijual semuanya, bisa nggak dijual semuanya? Bisa saja. Berapapun kita panen, banyak yang minta, atau banyak yang pesan, atau banyak yang minati. Yang paling kecil tujuannya ya untuk keripik belut. Yang tanggung bisa untuk sambal belut geprek. Yang agak besar untuk rica-rica belut, besar lagi rica belut, mangut belut, tongseng belut, belut asap. Wah, banyak belut sudah. Ukuran berapapun bisa dijual. Mau kecil, mau besar bisa dijual. Artinya di usia 4 bulan bisa kita jual. Namun pesan saya jangan dijual kandang-kandangnya. Untuk teman-teman dimanapun berada, mohon maaf apabila banyak masyarakat atau teman-teman atau siapapun yang sudah mencoba menghubungi saya untuk mungkin konfirmasi, koordinasi terkait budidaya belut. Namun sampai saat ini belum terjawab atau belum sedikit pun saya respon. Jadi mohon maaf karena setelah ramainya berita kami tentang budidaya belut, banyak juga antusias masyarakat yang ingin mencoba bagaimana budidaya belut itu sebenarnya, atau ingin mencoba kuliner kami karena kami juga di sini membuka resto atau rumah makan khusus belut. Bukan berarti saya tidak mau menghiraukan atau saya tidak mau peduli. Nggih ngapunten, setiap hari di sini banyak pengunjung. Terkadang malam pun, tadi malam aja sampai kita ngisi pelatihan, Mas. Kemudian ada juga yang bertanya ke saya, Pak, jenengan udah rame, kenapa nggak mempekerjakan admin? Sebetulnya saya sudah 3 kali saya menggunakan admin. Namun admin ini banyaknya nggak kuat karena yang dia pegang handphone terus. Wah, saya nggak kuat. Paling ya kenapa juga nggak kuat? Ini contoh salah satu. Ini belum saya, bukan nggak mau buka. Kadang saya mau buka pun tiap hari itu tuh. Ini saya scroll gini aja. Ini masih tinggi. Tuh. Ini kalau saya angkat atau saya respon satu orang, secara tidak langsung masyarakat balas lagi. Saya balas lagi. Satu aja lama, apalagi sampai ngabisin ribuan gini. Memang kadang banyak juga yang mau bicara, wah ini ngubungi Pak Wardi sama ngelebihi ngubungi Bupati aja, susahnya minta ampun, ya gitulah tadi. Jadi di sini ada banyak pengunjung. Kadang, Pak Wardi kapan jenengan slownya? Insya Allah saya kalau lewat jam kerja saya slow. Terkadang pada saat jam kerja selesai, saya mau ngangkat tiba-tiba ada lagi orang datang. Setiap hari itu nggak kurang dari 10 pengunjung dari berbagai daerah.
Dan itu 10 orang itu nggak cuma 10 orang, tapi satu kunjungan itu kan nggak hanya 1-2 orang, kadang sampai ada 5, 6, 7 gitu. Untuk masyarakat tidak menutup kemungkinan kepada siapapun dan dimanapun. Contoh salah satu ada orang yang telah pesan, kami belum kirim. Terkadang kenapa belum kirim? Kendalanya di mana? Kendala ya ini adalah satu, kehilangan arsip, terkadang seperti itu. Nah, kehilangan arsip, kemudian kami buka lagi, kami nggak tahu karena banyaknya nomor di sini. Kami nomor yang ada di sini kan tidak kami save satu persatu itu, tidak kami save. Dulu terkendala dari hal contoh kami pembuatan nota. Nota ini kan kami pesan nota. Nota ini kan seharusnya kan ada dua lembar. Yang satu ada yang putih, di bawahnya ada yang merah. Nah, yang putih ini dibawa pemesan, yang merah kami pegang sebagai arsip. Nah, namun tempo hari itu nota yang kami pesan ini nggak maksimal. Jadi nggak ada kopinya di bawah. Kami kesulitan di situ. Otomatis kan kami nggak bisa menghubungi karena siapa, kami nggak tahu juga gitu kan. Satu-satunya jalan adalah kami menunggu pemesan ini menghubungi kami lagi. Kapan pengiriman ini akan dilakukan. Nah, setelah itu baru kami konfirmasi kali. Ini kami buka lagi arsip baru lagi. Kan seperti itu. Apabila ada masyarakat yang telah melakukan pemesanan ke tempat kami, namun sampai sekarang belum kunjung tiba, saya mohon maaf. Kemudian saya minta tolong terus konfirmasi kami, agar kami bisa memantau terus. Tolong bantu, mungkin kami kehilangan data atau kehilangan arsip. Jadi tolong bantu terus, insya Allah nanti akan segera secepat mungkin kami akan lakukan pengiriman-pengiriman itu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya juga sudah mendapat informasi dari beberapa teman bahwasanya ada juga yang telah menggunakan gambar kami, background kami. Tolong untuk kepada masyarakat harap selalu berhati-hati. Pastikan nomor telepon yang panjenengan hubungi tepat sesuai dengan nomor yang telah saya bagikan, yaitu 0821 3806 4682. Itu jangan sampai salah. Satu, pastikan nomor itu tepat. Yang kedua, nomor saya lagi 0822 3164 1479. Pastikan dulu itu nomor itu tepat. Jika nomor itu tepat, bisa dihubungi. Jangan lakukan dulu transaksi. Namun pastikan dulu minimal video call. Pastikan yang dihubungi saya langsung atau admin saya. Dan untuk transaksi dari kami, biasanya setelah kami melakukan transaksi, kami biasanya membuatkan atau menuliskan nota. Dan nota ini kami fotokan, kemudian kami kirimkan ke masyarakat. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat, tentunya yang di luar pulau. Sampai saat ini saya belum bisa melakukan pengiriman untuk luar pulau karena terkendala dengan perjalanan. Saya masih butuh belajar, saya butuh wawasan, saya butuh ilmu untuk melakukan pengiriman-pengiriman luar pulau, termasuk Kalimantan, Sulawesi, bahkan saudara-saudara kita yang berada di luar-luar pulau sana, itu saya belum bisa sampai saat ini karena terkendala transportasinya tadi. Atau mungkin saran yang terbaik jika ada waktu sambil piknik atau sambil jalan-jalan mampir ke Jogja, bisa langsung datanglah langsung ke sini. Mungkin kita bisa tambah menjalin tali silaturahmi. Mungkin di sini sambil melihat pemandangan di sini atau menikmati kuliner belut yang kami sediakan di sini. Nanti pulang juga ada banyak oleh-oleh di sini. Khususnya ya keripik belut tadi itu. Alamatnya saya ulang lagi, tepatnya ada di Dusun Sabrangwetan, Desa Ukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau apa yang telah saya sampaikan tadi ada banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Saya di sini Wardi yang berprofesi sebagai petani budidaya belut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pembagian materi saya kali ini ada hal yang tidak cocok di hati panjenengan semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan pantang menyerah. Belajar tidak harus bisa atau berhasil.
paling tidak kita sudah mencoba. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.